Kalau kamu diminta memilih nih, stand up komedi atau main film? Milih mana? Oke, aku gagal gitu. Udah lama gak ngebom, Ding. 2 tahun aku gak ngebom. Wow. Udah lama gak ngebom, Ding. Orang tuh stres itu gara-gara mikir semuanya itu bisa gue dapetin dari kedua tangan gue sendiri. Mereka lupa ada jari jemari Tuhan kan. Itu aja udah ada Aji. Mas Aji sukanya lihat cewek pakai bikini. Itu rap mini jadi seksi. Dia ke kamar mandi buat. Oke, Pamungkas. Oke. Grey's Anatomy kenapa? Mau dimulai dengan apa kabar dulu? Biar nggak selek ya nanti. Grey's Anatomy, kenapa kamu nonton Grey's Anatomy? Sekarang jadi Kiku itu suka banget nontonin series yang emang udah lama nggak ditonton atau lama ketinggalan, terus you know what, kita tonton yuk kayak gitu. Pertamanya itu adalah ini Big Bang Theory. Big Bang Theory. Jadi Kiku tuh kayak Big Bang Theory seru gak sih? Terus kan aku bilang seru, tapi aku gak nonton sampai habis. Mau dong nonton, habis itu nonton deh. Kayak gitu. Grey's Anatomy sebenarnya udah kelar ya? Atau udah tamat belum sih? Udah tamat belum sih Grey's Anatomy? Pokoknya aku aja tuh tahu Grey's Anatomy itu ketika si perempuan si Meredith itu udah tua. Nah, ini pas season 1 tuh udah masih muda. Berapa season padahal total? Nah, berapa tuh ya? Gak tahu bahkan. Loh, kan 18 season. 18 season. Ya, kamu masih di season pertama? baru mulai banget. Episode pertama juga? Episode pertama banget. Dan berarti mungkin kelarnya 2 tahun lagi mungkin, enggak ya? Mungkin kalau pas 2 tahun lagi baru lu udah nonton Grey's Anatomy gak? Keren banget kayak gitu. Tapi emang kayak gitu. Awalnya Friends, Kiku belum pernah nonton Friends. Abis itu aku kenalin ke Friends, dia kayak seneng banget. Jadi selalu kayak gitu, kayak Kiku memperkenalkan aku series apa. Biasanya kalau Kiku tuh memperkenalkan aku tuh yang Korea awalnya. Oh, sama kayak istriku. Istriku juga berusaha meracuni aku dengan drama Korea. Kacau sih. Awalnya benci Queen of Tears? Nonton ya? Sampai nangis gak? Enggak. Terisak sedikit. Mandy Tears. Mata berkeringat lah. Curang bro soalnya. Istrinya meninggal, curang. Iya. Tapi ini spoiler ya buat yang belum nonton. Tapi ini sudah lewat lah ya. Iya. Jadi gitu. Awalnya benci banget Korea, maksudnya kayak apa sih Korea? Oh, jadi kamu benci Korea? Benci banget. Oh, kayak capek ini banget. Ini framing banget ini kayak. Soalnya gimana ya? Soalnya enggak gini, bukan benci sama Korea, tapi benci sama dampak-dampak orang-orang yang nontonnya kayak opa. Pada saat itu sering banget tuh yang kayak dikit-dikit kayak opa gitu. Sini mukanya gak cocok ngomong opa gitu kan. Jadi kayak udah antipati kan. Kayak gak mau nonton Korea, gak mau lihat K-pop, gak mau apapun. Terus nonton Goblin langsung kayak gitu. Bagus banget. Sekarang malahan jumlah drakor yang aku tonton lebih banyak daripada Kiku. Oh, sama kelihatannya. Maksudnya aku juga gak terus banyak nonton drama Korea, tapi jadi ngikut nonton drama Korea. Dan belum lama ini juga istriku nonton Hospital Playlist. Nah, itu disuruh. Itu kan juga udah lama kan. Udah kelar lama kan. Gara-gara dokter apa? Dokter romantik. Dokter romantik. Bentar, Hospital Playlist yang keberapa? Yang pertama, yang kedua? Baru pertama, bro. Baru pertama yang season awal banget. Ini ada lagi yang kedua. Oh, ada lagi yang kedua. Jadi dibikin pemainnya adalah Go Yeon Jung tuh kan. Gue sampai tahu. Oh, sampai hafal deh sekarang ya. Iya, kalau yang pertama kan bukan, yang keduanya itu dibikin, tapi kayaknya Hospital Playlist yang kedua tuh diambil kayak mungkin sebelumnya. Aku enggak ngikutin soalnya. Belum ngikutin. Dan aku akhirnya juga terus ngikutin juga nonton drakor gitu. Karena tema-tema filmnya keren sih. Dan kalau aku dari sisi psikologi kan, kok ini psikologi banget ya filmnya ya gitu. Gini, masa lalu dan sebagainya gitu. Aku dari sisi HI itu sukanya kayak Vagabond. Apa itu Vagabond itu? Vagabond ada deh kayak tentang hubungan pelik pelik antara CIA gitu-gitulah. Oh, jadi ada pesawat yang jatuh. Terus salah satu keluarga korbannya itu mikir, ini pesawat kenapa jatuh ya? Kayaknya bukan kecelakaan biasa, kayaknya ini man-made nih. Ternyata beneran man-made. Itu demi struggling untuk kontrak persenjataan dengan pemerintahan Korea. Oh gitu. Jadi filmnya cocok dengan Iya, background seri-seri kayak kalau Amerika series mungkin Designated Survivor ada juga tuh. Terus ada apa lagi ya? Kok Bodyguard ya? Bodyguard? Bukan Bodyguard kayak Kevin Costner ya? Bukan. Lama banget kalau itu ya? Iya. Tapi ada kayak gitu juga yang menyangkut kayak politik. Nah itu. Iya. Tapi tadi kan film ya? Film, series, film. Kalau kamu diminta memilih nih, stand up komedi atau main film? Milih mana? Antara stand up komedi? Stand up. Stand up. Ini jawabannya cukup
vary ya. Maksudnya cukup clear, berubah. jelas. Oh. Jadi mungkin kalau 3 tahun yang lalu ditanya fokusnya lebih suka mana, aku bakal jawab film. Tapi untuk sekarang ini dan untuk beberapa tahun ke depan, aku bakal clear mendingan stand up. Why? Pertama-tama aku itu kacamata kuda. Jadi Kacamata kuda. Aku tuh kalau misalkan nggak bisa tuh yang kayak ngelihat ambil satu, ambil sini gitu. Aku kalau ketika aku fokus stand up, aku fokus stand up. Yang lain gak aku lihat. Ketika aku fokus film, aku fokus film. Jadi kamu mau rehat dulu dari film, and then fokus ke stand up. Nah itu dia. Aku kalau misalkan nggak pernah kepikiran rehat. Oke. Berhenti. Oh, justru berhenti. Gitu. Kalau aku pikirannya berhenti. Sama seperti waktu aku film itu, aku gak pikiran stand up sama sekali kan. Jadi aku gak pikirin kayak, you know what, mungkin gue bakal bikin special deh, kayak gitu, enggak. Tapi jadi pada masa itu tuh, gara-gara kalau aku tuh kalau belum ngomong karir, pada masa itu adalah stand up comedian itu, setiap main film, itu tidak akan dibilang aktor, selalu komedian. Selalu ada film gitu drama, ya, ada film drama, ada film apa gitu-gitu. Terus ditanya gitu sutradaranya sama reporter-reporter wartawan gitu yang kayak. Terus bagaimana, apa keputusan Anda memilih ini nih yang main kan komika bukan aktor gitu. Nah, iya komika gitu ya. Terus aku yang kayak bitch please gitu. Kayak maksudnya kayak lu lihat sorry ya. It's okay. Tapi kayak lu lihat karir gua adalah komika paling banyak film dramanya. Lu lihat gua tuh kayak pengen ngomong gitu kayak Adam Sandler, Eddie Murphy, Jim Carrey. Itu semuanya adalah comics dan became actors. Karena itu adalah rootsnya gitu. Ya, tapi obviously yang nanya gitu mungkin kayak nggak paham kan. Maksudnya masih membedakan dua itu loh. Kayak gitu. Ya udah habis itu aku kayak you know what, I want to change the mindset. I will focus on film and leave stand up comedy behind. Jadi itu special. Itu beberapa tahun, 10 tahun yang lalu mungkin ya. Mungkin dimulai tuh 2000 tahun yang lalu. Tahun 2018. Iya. Pokoknya pas aku saat Negeri Van Oranye itu tuh yang pisses me off tuh yang pas Negeri Van Oranye di situ aku bersama Abimana, Arya Satya, Chico Jericho, Arifin Putra, Tatiana Safira dan di situ komediku tuh bener-bener dikit banget komik reliefnya. Anyway, dari situ udah dan dari situ mulai menjajal sebagai aktor still can't get rid of the name. Kayak masih ada yang kayak tapi kan kamu komika ya. Gimana gitu. Habis itu stand up comedy ditinggalin, tapi masih ada ngambil sedikit-sedikit tuh buat job-job korporat doang. Which is itu yang kayak you know what, ada saatnya berkarya, ada saat bekerja, ini bekerja. Job korporat tuh kayak makan hati banget deh. Gitu kan. Karena audiensnya belum tentu siap untuk menerima jokes atau untuk nonton komedi gitu kan. Cluenya cara berhasil dalam stand up corporate adalah jangan bikin mayoritas ketawa, tapi bikin yang paling powerful ketawa. Bikin bosnya ketawa. Sedangkan bosnya tuh kalau nonton kadang-kadang segini nih. Halo kenapa sih? Gak lucu. Lu gak dengerin gitu kan. Iya memang gigs, corporate gigs memang itu tantangannya itu sih. Sampai akhirnya tiba-tiba tahun lalu tuh aku ada stand up festival. Dimana pas aku perform di situ kayak di remind lagi sama Tuhan gitu kayak ini loh kenapa lo harusnya tuh lu stand up gitu. Jadi alasan kenapa aku melakukan stand up comedy itu for the past decade gitu. Kayak ini harusnya gitu. Udah deh habis itu langsung you know what? Fokus di stand up ya. Aku nonton di Jakarta Zona Merah. JZM? Iya bener Jakarta Zona Merah kan. Iya. Itu tahun berapa itu? Awal pandemi tuh ya. 2 tahun lalu. Iya. Ya 2022 ya. Waktu Jakarta pariwisata Jakarta yang pengen bilang kayaknya kita udah siap deh untuk mengadakan show gede. Iya. Dan aku melihat memang beberapa kali aku lihat showmu memang showmu itu berkarakter. Maksudnya ya kamu memang pemain film gitu. Maksudnya gak bisa terus misalkan ini hanya komika bukan pemain film gitu. Dan stand up comedy main film kan identik dengan kepercayaan diri ya gitu. Iya. Perlu pede gak sih? Perlu pede kan? Kalau ini menarik nih. Ini selalu ditanyain, jawabanku selalu sama setiap tahun ke tahun. Gimana? Orang tuh bakal nanya kan, gimana sih caranya kamu tuh berada di dalam profesi di mana kepercayaan diri itu nomor 1. Iya. Harus percaya diri banget. Iya. Terus kalau aku bakal bilangnya, aku sendiri, I myself, self esteem aku tuh rendah, aku gak terlalu percaya diri. Tapi yang aku jago adalah acting. Bikin orang percaya seakan-akan aku itu percaya diri. Kayak gitu, soalnya bingung. Gimana?
di atas panggung nih. Pas muncul aja orang-orang tuh udah ada langsung barikade gitu, udah ada wall gitu kayak oke ini orang nih katanya lucu, coba ya gue pengen lihat. Gue pengen lihat dia ngomong apa sih. Udah ada defense system itu kan. Nah gimana caranya buat untuk nge-breakdown defense system itu satu persatu. Gitu. Nah itu caranya dengan cara aku bisa aja naik ke atas panggung bilang enggak gue hari ini gak mau stand up, gue pengen curhat. Cara mau nge-breakdown itu gimana? Maksudnya untuk bisa berada di state itu gitu. Kalau aku biasanya ini yang aku belajar dari job korporat ya. Build a connection. Jadi build a connection. Ini cara korporat dan bisa dilakukan juga dengan siapapun maksudnya dengan publik juga siapapun kan. Public figure atau ketika nggak lagi di komedian yang nggak job korporat. Jadi build a connection. Mostly comics kayak Mo Sidik dia bakal build connectionnya itu sebelum dia job di situ dia bakal cari tahu dulu audiensnya itu kayak gimana. Cari tahu lingkungannya gimana, dia bakal cari tahu siapa cowok yang paling sekong di situ, siapa cewek yang paling tomboy di situ, siapa bos yang suka telat dan bos yang paling early di situ kayak gitu. Nah, kalau aku bakal lebih ngambilnya ke sebelumnya gitu, which is oke, sebelum lu jadi bos, lu itu manusia, atau sebelum lu jadi bos, lu itu suami. Jadi ajar ke situ. Jadi build connection-nya dengan aku itu sama dengan dirimu gitu. Iya. Ya sama-sama manusia gitu. Sama-sama manusia. Jadi bikin premisnya itu bukan yang kayak gue kesel ya sama istri gitu. Tapi lebih kayak, mas istri mas begini gak? Kalau istri mas begini gak? Kenapa istri begitu ya? Gitu. Jadi di situ ada curhatnya tadi ya? Ada curhatnya itu, ada curhatnya. Ada yang jadi kayak bukan berusaha untuk melawak tapi hanya menceritakan keresahan gitu. Betul, karena kembali lagi stand up comedy itu kan seni ilusi. Ilusi itu ada 3. Ini aku diajarin Radit. Yang pertama itu kesannya itu marah-marah padahal ngelucu. Yang kedua, ilusi yang kedua adalah kesannya itu ngelucu doang, padahal ada pesan tersirat di dalamnya, ada poinnya maunya apa. Dan yang ketiga itu adalah kesannya itu improvisasi padahal tertulis. 3 itu. Makanya dari semua komedian sebenarnya di antara 3 itu yang ditampilkan betul. 3-3-nya itu kebanyakan gitu. Bahkan aku pernah lihat si Louis C.K. Dia kalau ngomong di atas panggung kata itu aja ditulis. Itu memang dengan sengaja dia naruh itu. Contohnya gini, misalkan pernah gak sih kita ngeliat ada laptop yang gimana ya? Gini, nih gue jelasin. Kan laptop ada beberapa nih. Nah itu ditulis. Sedetail itu ya? Sedetail itu. Berarti sebagai stand up comedian tadi ya, balik ke tentang kepercayaan diri. Berarti sebenarnya dirimu sendiri gak pede sebenarnya. Hanya berusaha untuk menampilkan bahwa dirimu adalah sosok yang pede. Nah iya. Soalnya gimana ya, kalau menurut aku gini, banyak banget stand up comedian yang aku lihat dari dulu tuh, ada orang yang overconfident, pas naik ke atas panggung terus kemudian shutdown harsh reality gitu loh, kayak dar. Justru malah semakin gak lucu ya, dia turun ke bawah, terus aku bilang, mas buku materi ketinggalan di atas panggung, biarin aja. Gak mau disentuh lagi, dan besok-besok gak naik panggung lagi, itu juga ada. Sedangkan ada orang kayak bingung, tapi lucu gak sih nih? Udah naikin aja dulu. Kalau gak lucu ntar kita rembukin. Terlalu gak pede yang ini. Pede pas di atas panggung tiba-tiba dapat ketawa. Dia bingung. Lucu ya gitu. Dan kita di bawah juga bingung. Kok lucu banget sih? Kayak gitu. Jadi itu semacam yang kayak masih gak bisa dirumusin gitu. Gak bisa kita tentuin. Harus pede ya. Nanti malah jadinya overconfidence ya. Malah blunder di situ ya. Betul. Jadi dibilang apakah ada hubungannya sama kepercayaan diri? Iya bingung juga karena ada orang yang gak percaya diri malah bagus, ada orang yang percaya diri malah ini. Kalau overconfident mereka bakal yakin bakal berhasil, mereka tidak melihat just in case gue belibet, just in case mikrofonnya rusak kayak gimana, just in case penontonnya itu ada yang berdiri kayak gimana. Sedangkan orang yang gak overconfident itu bakal mikirin semua possible yang bakal ada gitu kayak, gimana kalau misalkan mikrofon mati, gimana kalau lampu mati. Gimana pas gue stand up ada orang yang mati gitu. Kepikiran tuh, wah orang yang mati. Alhamdulillah ya dia mati gitu. Masih harus kepikiran kayak gitu. Tapi setuju. Gimana mas, gue pernah stand up depan ada ibu-ibu hamil lahiran? Ngompol. Beneran? Gitu terus dia diri. Iya beneran. Oh iya? Dia lagi tawa-tawa. Terus dia diri cabut. Terus balik. Ngompol. Oh iya. Harus bikin materi ngompol. Ada yang pernah ngompol. Tapi ya memang aku pernah juga baca gini ya, setuju dengan apa yang kamu sampaikan.
Tapi podcastnya jadi nggak menarik ya kalau setuju ya. Mestinya harus konflik kan. Kalau podcast Nggak nggak harus. Kan podcast yang menarik kan lain. podcast yang harus ada kontra kan. Gua setuju sih kayak gitu. Kalau menurut kepercayaan ini Ki Joko. Iya. Kalau aku setujunya gini, overconfidence malah blunder. Sehingga justru supaya kita bisa sukses, justru diperlukan ketidakpercayaan diri. Justru diperlukan ketidakpercayaan diri yang pas gitu, sesuai gitu. Tapi kalau ngomongin ekstrovert, kan tadi confidence, ekstrovert. Apakah stand up comedian mesti ekstrovert? Padahal dirimu kan sepertinya nggak se-ekstrovert yang dibayangkan orang sepertinya ya. Kalau aku ngelihat ya. Orang tuh selalu salah kaprah gitu. Ibaratnya kayak stand up comedian itu harus ekstrovert gitu kan. Mayoritas introvert. Mayoritas. Ya. Ernest Prakasa. Ya, Ernest juga. Aku, Ardit Erwanda, Ari Kriting. Ardit Erwanda? Introvert. Enggak se-introvert aku. Maksudnya aku tuh masih ngomong kayak, masa introvert jadi lu tuh punya banyak temen. Lebih introvert kamu cuma berarti satu tangan doang nih. Ini satu tangan doang nih, temen gue segini doang nih. Kayak gitu ada. Karena aku ngelihat ini ya, Riusnya dan sebagainya kelihatan ekstrovert, tapi belum tentu juga ya. Well, that's the thing gitu. Kayaknya nggak akan ada orang yang di zaman sekarang ya. Instastory diem. Introvert banget lu ya. Lagi Instastory, hai guys, aduh rame aku keluar lagi ya. Gak mungkin ada introvert kayak gitu kan, gak mungkin. Jadi kalau misalkan sekarang kebanyakan kalau orang-orang introvert tuh bakal mengeluarkan sisi ekstrovertnya itu di social media. True. Di kamera begitu kan. Atau ketika lagi kerja, lagi apa. Kayak ini gak kerasa kan maksudnya. Ya soalnya kayak ya introvert maksudnya tuh adalah orang yang emang dianya itu ada waktunya untuk berkomunikasi, tapi setelah itu baru kayak ada perjanjian setan gitu loh. Energinya bakal drain nih. Aku punya temen. Ini aku shout out juga temenku. Ini temenku banget namanya Adit Lubis. Dia kebalikannya, dia extrovert parah. Extrovert parah? Parah. Dia kalau satu mobil sama istrinya, kalau diem capek. Tapi kalau misalkan ketemu kita nih ramean, weh bakal energi keserap semua. Iya. Kalau extrovert memang ngecas energinya di keramaian justru ya. Betul. Kalau introvert ngecas energinya di sepi malah. Di sepi. Gitu, nah makanya ya. kebanyakan stand up comedian atau performers, mungkin nih performers musik aku juga sempat ngelihat beberapa juga. Terakhir kali film Harta Tahta Raisa, you should watch it deh. Udah nonton? Udah nonton aku. Iya. Premier. Premier aku lihat kamu juga sih. Raisa ternyata introvert kan. Saatnya dia curhat ada di on stage. That's the thing. Mostly of introverted comics itu curhatnya di stage. Dan nggak tahu ya dengan yang lainnya. Aku malah seneng. Jadi ada beberapa komika tuh yang rasa depresinya itu muncul, depresi ini such a strong word ya. Ya rasa downnya muncul ketika di on stage kita bisa curhat, ketemu tawa. Terus pas selamat malam, saya Gary Pamungkas terima kasih. Pas pulang jadi sepi banget. Introvert lagi. Nah kalau aku seneng. Gitu. Jadi kita banyak komika yang kayak, iya gue kesel itu pas udah perpisahan ya. Pas perpisahan dimana udah sepi lagi. Gue jadi merasa kayak, oh gini ya kok sepi. Nah kalau aku malah kayak, itu gue seneng. Ya pas udah pulang. Ya pulang. Tapi kalau pertanyaannya aku ganti. Gimana kalau ada teman-teman yang introvert? Seperti mungkin dirimu introvert. Dan berusaha untuk bersaing di dunia yang extrovert gitu. Tipsnya apa? Ada tips gak? Buat teman-teman yang introvert. Mungkin ganti mindset kali ya. Menurutku kebanyakan orang tuh sekarang kan gak tahu ya. Kayaknya 2 tahun yang lalu deh. Yang soal perempuan di podcast Deddy Kobusier yang bilang aku tuh introvert ya. Terus dia semua orang self-proclaim declare introvert kayak gitu kan. Dan introvert cool gitu, kelihatannya keren gitu. Kayaknya cool. Enggak, bagi aku tuh extrovert yang cool. Kalau aku bisa jadi extrovert, aku pengen jadi extrovert. Tapi masalahnya aku capek aja kalau ngomong. Mungkin harus diganti mindsetnya. Introvert itu bukanlah orang yang gak ngomong sama orang. Itu namanya tuh antisosial. Bedakan introvert dengan antisosial. Iya, introvert tuh adalah orang yang emang nyaman ketika dianya itu berada dalam kesendirian. Kayak misalkan, ini aku bakal jawabnya panjang dulu, tapi ini it's getting there nih. Introvert itu adalah orang yang seneng banget berada dalam goa, lebih karena lebih ngasih kesempatan untuk komunikasi sama dirinya sendiri. Figuring out kayak what went wrong with me, misalkan gitu kayak ini kenapa ya begini. Nah itu dia kualitasnya stand up comedian. Stand up comedian itu harus mempertanyakan semuanya dan itu tuh diem. Mempertanyakan ketika ada orang ngomong itu dipertanyakan kenapa ya dia begini ya. Iya juga ya. Rian Adrian itu pernah keluar beat. Rian itu introvert by the way, setahu aku introvert. Iya. Rian introvert kan. Dia pernah keluar beat soal sapi.
siapakah orang pertama yang menemukan bahwa susu sapi bisa diminum dan apa yang dilakukan terhadap sapi tersebut. Itu bukanlah sesuatu yang orang ekstrovert kepikiran. Bisa kepikiran ke situ gitu kan. Orang yang lagi minum susu terus kayak merenungi susu. Oh bisa diminum ya? Kayak gitu. Iya. Aku ketemu beet mushroom pada saat, ini mohon maaf ya, pada saat aku lagi buang air besar. Aku lagi buang air besar. Terus gitu kan biasa kalau lagi buang air besar kan lagi bukan di pagi hari gitu ya. Bukan di pagi hari. Pada saat itu aku inget handphone mati. Oh, handphone mati. Gak bisa lihat Twitter langsung. Jadi merenungnya lebih maksimal ya. Merenungi kayak wah seandainya gue itu terakhir kembali dulu main basket, gue jadi jagoan basket kayak gitu-gitu. Wah keren banget. Pola pikir keren itu terjadi seringkali pada waktu poker. Pada waktu berak, betul. Pas buang air besar langsung mikir, wah berak ini, berak. Iya berak kenapa begini ya? Kenapa berak terus begitu ya? Kenapa ada tai gantung ya? Kenapa ada gini-gini? Terus dia mikir, kenapa ada mushroom? Kenapa ada jamur di atas? Nah kok bisa dimakan ya? Apa orang pertama yang siapa? Gitu ya. Abis itu keluar dari WC langsung nge-googling siapa orang pertama pakai celana dulu kan Ki? Pakai celana dulu. Tainya gue tinggal. Tainya di WC. Di store. Di store. Oh enggak di flash. Waktu itu kan kos-kosan. Kos-kosan. Karena irit air. Jadi biarin. Oke itu yang mau berak itu tai gue masih ada, tolong titip ke flash ya kayak gitu. Memang ada perjanjian gitu. Ada aturan kosnya gitu. Ada. Yang selanjutnya mesti nge-flash yang sebelumnya. Anak kosan emang kayak gitu kok semuanya kok. Pada yang kalau mau abis buang air besar terus mikir nanti malam mandi ya udah nggak usah cebok deh kayak gitu. Coba sampai sekarang. Oke, lanjut. Jadi lagi terus sampai googling di Wikipedia, di Google gitu, siapakah yang menemukan bahwa mushroom di atas tai sapi itu bisa dimakan dan bikin mabuk. Gak ada namanya. Oh mungkin dia malu kali ya. Udah jadi materi itu habis itu. Oke. Itu enggak, kebanyakan materi itu enggak ngomong sama orang. Ada materi yang ngobrol sama orang, ada juga. Tapi justru munculnya dari permenungan hal-hal yang mungkin gak banyak orang kepikiran kan? Gak banyak orang kepikiran. Dan 20 Juli kamu akan show ya? Iya, 20 spesial Juli. Ya? Akhirnya 1 dekade tuh. Akhirnya bakal show. Jadi spesial show sebelumnya 10 tahun yang lalu? Sebelumnya itu sebenarnya gak special show, lebih ke tour. Tapi iya, tahun 2000, aku lupa ya 2012, 2014 aku lupa. Persiapannya gimana Ki? Persiapan untuk menuju spesial show ini? Dengan ininya kan judulnya Ghost ya? G on All Tempo. Iya. Dari Greatest of All Time kan sebenarnya kan? Enggak. Oh enggak. Karena kata itu kan sudah dari dulu kan persaingan antara Cristiano Ronaldo dengan Messi kan? Iya. Ya kan? Tapi ini kamu jadiin G on All Tempo. Persiapannya gimana? Persiapannya aku itu beberapa materi itu emang udah umurnya lebih dari 1 tahun. Soal open mic research udah melewati fase trial and error ya. Dan aku tuh kayak Eddie Murphy itu melakukan special show pertamanya setelah dia 10 tahun open mic. Oh iya? Eddie Murphy, Delirious itu kayak gitu. Dan hasilnya kita nonton Eddie Murphy sekarang masih ketawa. Nah aku tuh pengen, awalnya tuh aku mikirnya gitu kayak gue pengen deh bikin materi yang kayak gitu. Yang dimana 10 tahun lagi orang nonton bakal ketawa gitu. Jokesnya evergreen ya? Everlast bukan? Namanya evergreen ya? Saya evergreen gak sih? Evergreen gak sih? Coba teman-teman nanti dibantu evergreen atau ya itulah ya kan. Pokoknya gitu. Bisa sepanjang masa gitu kan. Betul. Terus habis itu kan susah ya pada saat itu. Ya udah deh. Terus lambat laun pas mau bikin special, aku tulis materiku terus aku lihat ini joknya bakal 10 tahun lagi bakal ketawa lagi. Gitu. Jadi aku bisa dengan boldly claim kalau misalkan ya mungkin ini adalah challenge ya. Atau ini mungkin adalah tantangan buat teman-teman yang nonton GOAT. Coba aja kalian ingat 10 tahun ke depan pasti bakal lucu. Masih tetap bakal lucu gitu. Oke. Berarti memang gak harus tiap tahun ya untuk special show sebenarnya. Bahkan justru ada jalur yang kayak Eddie Murphy ya. Jadi lama dia collect jokes and then baru special show-nya. Iya, bahkan si Jerry Seinfeld juga gitu. Jerry Seinfeld tuh pernah ada jokes special show. Terus dia orang-orang minta special. Jadi dia bilang, Jerry Seinfeld tuh bilang materi gue tuh umurnya 20 tahun. Jadi beneran mateng gitu. Beneran mateng banget. Sampai dia bikin special show lagi tentang materi dia itu. Jadi dia udah pernah bikin special show. Dia bikin lagi judul special show adalah I'm telling you for the last time. Alright, I'm telling you for the last time. Saking orang tuh pengen denger lagi. Jokes yang sama udah kayak dengerin orang nyanyi. Nah itu, kalau orang nyanyi kan gitu ya, maksudnya dia gak harus lagu baru terus ya, tapi orang dengerin lagu yang sama persis pun masih kena gitu. Masih kena, iya. Itulah seni ya, sepertinya begitu ya. Sepertinya kayak gitu, kayaknya orang tuh juga mungkin beberapa orang
misalkan kan kayak komedian itu kan nggak mau membawakan jokes yang sama over and over again. Nah iya. Iya, tapi kamu mau patahin itu bahwa sebenarnya bisa aja gitu. Sebenarnya aku pun yang kayak gitu. Tapi entah kenapa banyak banget orang-orang tuh yang mematahkan itu. Masih banyak orang yang kayak, bang tolong bawain ini dong, bang tolong bawain ini dong. Sampai on the state dimana ada DM yang bilang, bang tolong bawain tentang Instagram. Terus kan kayak mikir, Instagram apa tuh Instagram? Mikir Instagram. Ya ampun, jadi ada satu materi tentang Instagram dan itu lama banget. Lama banget, bahkan itu ada di buku materi yang hilang. Jadi nggak bisa aku bikin lagi gitu. Dan itu masih keingetan orang. Si pendukung atau penggemar fansmu masih ingat? Masih ingat. Kamu emang beneran ini banget sama fansmu ya berarti ya? Maksudnya kamu sangat mengapresiasi mereka. Iya sebenarnya iya. Maksudnya nggak bisa dipungkiri. Aku itu karirku bisa kayak gini juga. Itu gara-gara banyak pendukung, banyak penggemar juga. Yeah. Kayak for the instance kayak beat materi Instagramku aja. Itu bukanlah top 5 beat yang aku suka. Tapi ternyata ada orang ya. Ada aja tuh orang yang terkonek. Kayak ngerasa iya lagi, itu gue banget lagi. Kan kadang-kadang kita gitu kan. Kayak dengerin satu kaset. Kaset. Satu album. Buat teman-teman namanya album ya. Album. Oh iya album gak ada. Satu itulah playlist CD Winamp. Gitu. Hah? Winamp. Bener. Wah. Yang petir logonya. Jebakan umur banget. Ya kita dengerin satu album dari musisi mana kan kita kadang-kadang mikir ini ada satu lagu gua banget lagi. Sedangkan temen lu kayak enggak itu lagu biasa aja. Enggak nih gua banget gitu. Nah ternyata setlist dalam komedian tuh juga ada yang kayak gitu. Bahkan jokes bisa seperti itu ya. Bisa sampai menjangkau seperti itu ya. Kepercayaan diri lalu introvert extrovert. Ya kan, kalau kamu kalau nggak salah dulu kan nggak lancar kan, ngomong kan, iya. Ini antara belibet kecepatan, dan nggak bisa pakai, kalau ngomong nggak bisa kalau nggak pakai hand gesture, gitu. Dulu tuh pernah, nah ini ketahuan itu kacau banget. Jadi dulu itu pernah kan pas stand up itu Boris tuh nantangin pas lagi di Suci. Coba lu ngomong nggak usah act out bisa nggak? Bisa nih, gue stand up sambil kantongin nih tangan. Pas gue kantong, gagap, bener-bener yang stuttering gitu, kayak nggak seaziz gagap, tapi kayak gitu. Gara-gara kalau dibilang sih kadang-kadang otak mikir terlalu cepat dan pengen ngomong cepet tapi lidah nggak menjangkau. Iya. Terus gimana caramu ini, memperbaiki itu? Pasti kan perlu bertumbuh dan sebagainya gitu. Dan mungkin teman-teman juga berada di kondisi itu, kepengen nggak usah stand up comedy lah, mungkin public speaking gitu kan. Tapi mereka punya kendala seperti itu gitu, belibet, nggak pede kalau gimana gitu. Gimana? Nah ini baik banget nih, ada orang yang bilang kalau misalkan lagi ibadah, sholat itu dilantangkan. Oke. Ya vocalizing kayak gitu. Becky Tumewu pernah bilang kalau ngeliat apa aja baca aja kayak gimana kayak gitu. Oh menarik ya. Iya misalkan ngeliat kayak village Yatura, semua murid, semua guru kayak gitu-gitu. Nah kalau aku tuh lebih semua itu aku rapin. Jadi pada Eminem ya bro ya. Jadi pada saat itu terjadi setiap mandi aku tuh selalu masang musik. Musiknya tuh awal-awal banget tuh adalah tinggal cari aja di YouTube namanya tuh freestyle beats. Ada beats apa aja. Pas mandi? Pas mandi. Sebelum boker atau setelah boker? Setelah boker. Karena kan itu saatnya cebok. Lagi tadi. Itu saatnya cebok. Betul. Oke, balik. Kayak gitu. Dan semuanya di rhyming. Misalkan kayak ada orang duduk di depannya Lenovo. Dia duduk pasti sambil dengerin radio. Dia makan bakso ngelihat ada cowok dia turun bro. Oh gitu-gitu aja. Udah ada Aji. Mas Aji sukanya lihat cewek pakai bikini. Itu rap mini. Jadi seksi. Dia ke kamar mandi buat mastur. Ya pokoknya kayak gitu. Kayak gitu. Wow. Jadi lebih keren kayak udah belajar gitu aja, belajar ngomong-ngomong gitu. Dan dimulai dari yang awal pakai hand gesture jadi nggak pakai hand gesture. Pas awal-awal film masih deg-degan banget karena kalau misalkan film seneng banget ada scene di mana duduk di bawahnya meja karena bisa begini-gini jadinya. Bisa nyuri-nyuri gerakan. Bisa curi-curi gitu. Kalau misalkan diam, perhatikan filmku dulu tuh aku banyak banget taruh tangan di kantong. Nah itu tangan tuh gini-gini. Tangannya tetap di dalam kantong. Tangan tuh begini-gini nih dalam kantong. So hand gesture gitu aja. Lama-lama sampai ya udah tangan taruh di sini. Terus ngomong udah biasa aja gitu. Emang proses banget sih. Iya. Soalnya gini, ini Marlo Ernesto juga hal yang sama. Tadi kan dia cadel.
Iya, iya. Sekarang dia satu-satunya orang bisa ngomong R di mana. Kakaknya Marco nggak bisa ngomong R. Marco bisa ngomong R kayak gitu. Iya, karena berproses itu tadi ya. Ternyata itu gitu. caranya seperti itu ya. Baby steps gitu. Nge-rap tadi memang aku sampai sekarang pun kepingin belajar nge-rap sih. Karena dulu tuh aku terpapar Eminem. Iya, aku tuh suka Eminem. Sama lagi. Zaman dulu tuh, wah ini keren banget Eminem gitu. Iya. Iya. Dan baru aja launch album lagu baru Houdini. kan. Houdini. Betul. Itu lagi dengerin, lagi deg-degan nih. Apakah ini adalah Eminem bakal pensiun atau cuman Slim Shady yang pensiun gitu. Tapi dulu juga waktu SMA itu dengerin Eminem, dari SMP dengerin Eminem karena pada saat itu orang-orang dengerin NSYNC, dengerinnya band-band apa gitu, Justin Timberlake atau apapun gitu, Westlife. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Terus kayak gak suka nih apa ya. Terus pas dengerin gitu Eminem, dengerinnya adalah Without Me, terus kayak mikir, oh ini kayaknya lagu asik banget nih. Terus mulai lihat liriknya suka. Terus udah deh sampai sekarang jadi suka. Sama Mockingbird juga. Mockingbird itu kacau. Mockingbird itu kacau. Sampai sekarang masih ada di playlist Spotify. Itu yang nulis baru Marshall Mathers. Kan ada Eminem, Slim Shady, Marshall Mathers kan. Itu baru Marshall Mathers. Ternyata juga cara belajarnya dengan nge-rap tadi, setiap kali lihat apa itu di. Iya, langsung otak tuh harus langsung mikir kalimat-kalimat yang berirama tuh apa, ini apa, terus langsung aja ngomong gitu, gimana supaya nggak belibetan kayak gitu. Sampai sekarang masih latihan sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih. Karena sekarang malah bukan latihan ya, malah kayak jadi sesuatu yang awalnya itu kayak bete banget nih. Terus karena disiplin jadi kayak kebiasaan ya, jadi rutinitas ya. Iya. Stand up comedy sekarang sudah bisa dikatakan banyak yang jadi stand up comedian gitu ya, banyak orang yang di situ gitu. Sehingga tidak bisa dihindari ada kompetisi kan. Ada, iya. Ya, gimana caramu supaya bisa tahan banting di situ? Nah, the thing about competition di stand up comedy itu ternyata tidak seperti apa yang orang-orang luar komunitas pikirkan. Karena anak-anak komika itu, kami kompetisi. Tapi kompetisi nomor 2, nomor 1 adalah kolaborasi. Jadi tuh, misalkan ya kita komika nih, terus wah nih anjir lucu banget nih komunitas yang sama, gimana ya gue caranya. Tapi kalau misalkan aku ada materi, Mas Aji tuh bakalan kayak coba materi lu bagusnya diginin kali. Gitu. Karena kita tahu nih. Just because we're competition nih, tapi karena kita berada dalam satu payung yang sama. Satu rumah yang sama. Kalau lu maju, lu bakal bisa bikin gua maju gitu. Dan kolaborasi lebih penting daripada kompetisi ya. Betul. Dan itu yang terjadi, makanya sekarang stand up comedian itu tuh tidak ada senioritas, itu satu. Yang kedua, komika-komika yang udah lama banget, udah senior banget, itu masih aja yang kayak, apa lu ada materi sini, coba. Sini coba kasih tahu ke gue apa materinya, ntar gue bantu. Kayak gitu. Kalau dirimu sendiri pernah ngalamin apa istilahnya ngebom apa? Ngebom. Iya, ngebom. Itu bagaimana kamu bisa istilahnya punya adversity ya, kayak membal gitu kayak oke, aku gagal gitu. Udah lama gak ngebom Ding, 2 tahun aku gak ngebom. Wow. Udah lama gak ngebom Ding terus. Tapi dulu sering banget, sebelum nikah sering banget. Oh jadi setelah nikah malah justru sukses ya? Berarti keberhasilanmu gara-gara Kiku ya? Iya, gue pernah ngebom gak sih? Iya kan? Iya kamu tanya dia kan takut bilang ngebom kan? Enggak, dia pasti sebenarnya gak lucu ya? Ada momen-momen gak lucu tapi kamu gitu. Iya malu selalu. Gak pernah ya. Tapi coba tanya Kiku sih, coba tanya Kiku. Kalau di rumah jokesmu lucu gak buat Kiku? Mungkin enggak, di rumah kan sate receh-receh. Di rumah tuh sate receh-receh. Mendingan keluar di rumah nih daripada keluar di atas panggung kayak gitu-gitu loh. Tapi dulu pernah ya kamu? Dulu sering ngebom. Nah, dulu. Gimana caranya kamu bisa membal gitu? Kayak terus cukup banyak orang yang nyoba sekali 2 kali and then gagal, bukannya di stand up comedy ya, maksudnya di berbagai hal kan gitu ya. Nyoba apa? Kok ini nggak oke ya, ya udahlah berhenti gitu. Gimana caranya kamu tidak berhenti? Jadi, nah ini nih aku ada 2 cara nih. Ini cara terserah mau ambil yang mana. Cara pertama itu diajarin sama Mosidik. Mosidik bilang adanya kalau nggak salah tuh 8 o'clock rule. Jadi apapun yang terjadi ketika kamu ngebom atau kamu pecah, harus selesai pada saat jam 8 pagi. Jam 8 pagi adalah keesokan harinya. Jam dimana, you know what, that's it. It's already 8 o'clock. Time to move on, time to write again, time to write new materials, new stuff, and etc. Kayak gitu. Past is past. Yeah, the past is the past. Yeah. Nah kalau aku tuh, caraku adalah lebih ke tawakal. Jadi gini, aku punya niat ingin menghibur orang.
Aku sudah berikhtiar untuk menghibur orang itu. Ya. Nah, sisanya itu terserah Tuhan kan. Ketika aku itu stand up dan ternyata ngebom, berarti aku cuma ngambil, berarti Tuhan menginginkan aku untuk ngebom. Allah tuh pengen aku untuk ngebom. Karena ada greater good yang akan muncul di kedepannya. Mungkin barangkali ada bagusnya tuh aku nggak pecah pada malam itu. Soalnya ntar mungkin besoknya kayak bakal ada orang yang sakit hati atau bakal ada apa, bakal ada orang yang ngelihat kayak atau ada tawaran pekerjaan yang membuat aku celaka, mungkin kayak gitu. Jadi dibikin enggak, lu harus ngebom di sini dulu. Atau mungkin aku ngebom di sini buat ngasih pelajaran kayak, nah kan materi kayak gini harus jangan kayak gini. Lu udah dapat kan, lu udah dapat egonya kan. Ayo coba kayak gitu. Jadi ketika aku tahu kayak gitu tuh lebih ke legowo Mas. Soalnya ini ada sedikit cerita nih. Aku pernah stand up di Joy Fest. Joy Fest? Joyland Fest ya? Joyland Fest bukan sih? Chris lagi. Yur. Joyland. Aku tuh selalu doa gini. Aku selalu doa pakai doa Nabi Musa. Robi Soli Sodri itu. Terus habis itu aku doa, ya Allah semoga di atas panggung omongan aku itu tepat, kuat, lambat dan akurat. Itu selalu itu. Semoga di atas panggung omonganku itu tepat, kuat, lambat dan akurat. Semoga aku tidak lupa premis, aku tidak lupa setup, aku tidak lupa pitching dan aku tidak lupa punchline. Semoga di atas panggung penonton menyukai materiku, penonton mengerti materiku, penonton tertawa oleh jokesku dan semuanya berhasil sesuai yang telah direncanakan, menghasilkan keberhasilan 100% bahkan lebih. Kabulkanlah doaku sebagaimana engkau mengabulkan doa-doaku sebelumnya. Baru Robi Sidnil Mafi'ah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Robi Sidnil Mafi'ah. Udah kayak gitu tuh. Stand up. Aku udah tahu nih. Oke, di beat terakhir ini adalah 3 menit. Mereka bakal ngasih waktu 3 menit. Soalnya kalau misalkan di Joyland itu 10 menit, kalau misalkan akunya itu overtime, band langsung muncul dan band setelahku adalah Tulus. Kayak gitu. Band langsung jedeng langsung gitu. Fansnya udah ini kan juga kan udah ada di situ gitu. 10 menit lewat 1 detik aja. Itu udah di queue, udah ada timer. Itu band langsung dreng, oke semuanya gitu. Jadi aku harus precise 10 menit bahkan kurang. Aku udah time, oke ini 10 menit berkali-kali 10 menit. Itu setiap aku latih itu cuman 8 menit berapa puluh detik. Which is aku kasih spare 2 waktu untuk diem penonton ketawa kayak gitu. Dan penonton ketawa aja aku hitungin. 1, 2, gak boleh lebih dari 10 detik. 4, 5, 6, 7, aduh ketawanya masih kenceng lagi. Yaudah langsung aja hajar kayak gitu. Nah anyways, aku stand up, oke ini materi terakhir nih. Belum ada clue nih, belum ada clue 3 menit lagi. Terus kayak, aduh jangan-jangan udah lebih lagi. Yaudah deh, cepetin aja. Pas lagi cepetin terus tiba-tiba truk gitu. Di pertengahan materi closing, naikin 3 menit. Udah naik 3 menit. Tandanya ada 1 materi ketinggalan. Ada 1 materi ketinggalan nih. Terus kamu berusaha yang nggak bisa soalnya itu storytelling kan. Aku nggak bisa. Ngomong kayak gitu nggak bisa. Ya, tapi kan di momen itu kan ada rasa. Ada rasa wah. Sekali lagi acting percaya diri. Ya udah kan orang-orang nggak perlu tahu kayak. Kalau gitu orang kenapa dia nih? Nggak cebok kayak gitu kan. Nah habis itu ya udah aku selesain. Pas aku selesain tiba-tiba musik masuk, breng gitu. Terus aku kaget kan. Pas aku tanya ke panitia ternyata gitarisnya Tulus, early. Aku tuh belum 10 menit. Panitia tuh sempat mikir kayak, wah kok dia udah ngejreng gitu. Udah ngejreng nih, early. Jadi kayak itu, aku padahal udah minta, jangan bikin aku lupa. Tapi Tuhan ambil tuh memori sedikit aja 1 materi. Nah gue bikin lupa loh. Karena kalau lu on time, beat lu rusak. Bablas ya. Iya kan gak bisa pas, jreng, belum. Itu semua orang udah pas itu. Gak bisa. Gitu, jadi aku lebih ke kayak, iya kita sebagai komika kami berniat, kami berikhtiar. Ikhtiar kan artinya usaha, tapi ketahuilah kalau misalkan Tuhan tuh menunggu tawakalmu. Jadi Tuhan lihat, oh dia masih usaha, yaudah gue tunggu tawakalnya kapan nih. Kalau udah tawakal nah baru. Berarti ini ya, memahami bahwa kegagalan itu atau sesuatu yang gak ngenakin, yang gak sesuai keinginan kita itu belum tentu sepenuhnya musibah gitu kan. Belum, enggak. Iya. Ya, yang kita kira baik belum tentu baik juga buat kita. Yang kita buruk belum tentu buruk juga buat kita gitu ya. Iya makanya kalau ya gitu gue bakal ngambilnya tuh Tuhan itu ngasih 2 kok. Tuhan antara ngasih cobaan atau Tuhan ngasihnya jawaban. Either way it's good for you gitu. True. Kalau gue gak lucu Tuhan ngasih cobaan. Oh berarti gue tuh ini ada mencambuk gue. Tapi kalau misalnya gue gak lucu Tuhan ngasih jawaban. Lu pengen sukses jangan di sini dulu. Lu harus gagal di sini gitu. Which is good. Kayak tadi kan di atas panggung ya Gi. Kalau dalam relasi dengan Kiku kan udah menikah berapa tahun ya Gi? Jalan 6 tahun.
6 tahun ya. 6 tahun. Iya. Aku juga udah lama belasan tahun belum punya anak juga. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Apakah kamu memprioritaskan maksudnya untuk tetap punya anak atau seperti apa? Apakah kamu ada ketakutan nanti kalau aku udah punya anak malah justru prioritasku berubah, fokusku berubah gitu? Kayaknya kalau yang takut punya anak kayaknya semua suami kan kayak gitu ya. Iya. Semua orang kan nggak siap jadi bapak. Sebagaimana semua orang nggak siap buat ibu. Itu pun ada. Iya. Prioritas punya anak. Oh kami pengen punya anak. Iya. Kami pengen. Bahkan sampai sekarang pun aku juga meskipun udah belasan tahun usia pernikahanku, tapi masih tetap ini sih pengen punya anak gitu. Iya. Emang anak itu tuh benar-benar ya kembali lagi kan. Aku masih megang dan Kiku masih megang itu. Kalau kami sudah siap tapi belum, artinya Tuhan bilang enggak, lu tuh ngerasa udah siap. Bagi gue tuh lu belum. Karena ini anak nih, ini manusia yang bakal kita bawa nih. Gitu. Nggak bisa di refund lagi, nggak bisa kayak nggak ada refund gitu, nggak bisa. Ini nggak sesuai brosur nih, rusak gitu, nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kembali lagi kalau misalkan kami udah usaha, kami berniat, kami berikhtiar, kami tinggal tawakalnya aja. Nah ini masih proses tawakalnya kayak gitu. Dikasih atau enggak, ya kami tetap bersyukur. Bahkan udah kepikiran juga misalkan, tapi kalau kita nggak dikasih, Kiku masih terbuka sama, kalau Kiku udah terbuka sama adoption kalau Kiku. Nggak apa-apa kalau kita adopt, nggak apa-apa kok gitu. Nah aku masih yang kayak, tapi kan kita belum nyoba semuanya nih. Gitu. Iya. Tetap tadi ya filosofi yang di atas panggung tadi terkait dengan kegagalan atau hal yang nggak sesuai keinginan kita belum tentu buruk juga buat kita gitu ya. Gitu. Iya. Soalnya menurutku tuh apa ya, orang tuh stres itu gara-gara mikir semuanya itu bisa gue dapetin dari kedua tangan gue sendiri. Mereka lupa ada jari jemari Tuhan kan. Iya. Kayak gitu. Mereka tuh lupa, misalkan manusia nih, oke gue pengen mencapai ke titik Z. Berarti ada A, B, C, D, E, F, G yang harus gue laluin. Tiba-tiba somewhere along the way kadang-kadang hidup kan gitu kan. Di huruf K. Digagalin nih. K gak bisa. Kalau K gak bisa, gue gak bisa ke Z. Gimana ya? Mulai muter ke orang-orang. Bantuin dong gue gimana ya. Gak kejadian tuh di Z. Stres langsung. Aduh gimana ya. Nah sedangkan aku tuh simpelnya di K gagal. Ya Allah. Gagal ya Allah. Ya setelah deh. Ya udah deh ya Allah. Mungkin gak terbaik ya. Ya udah move on. Jadi ada pegangan enak. Gitu, udah gitu aja. Iya, kadang perlu berpikir sesimpel itu sih ya. Emang simpel itu, emang sesimpel itu Mas. Malah overthinkingnya sesimpel itu ya. Untungnya kita bukan nabi. Karena nabi kan doanya didengarkan. Kayak Nabi Musa, habis dari gunung Sinai. Kenapa nih menyembah lagi? Ya Allah, gak kuat. Azab. Untungnya kita manusia biasa. Ya Allah gak kuat. Kita manusia biasa. Cuman gak lucu stand up. Gak lucu stand up. Bos-bosnya langsung diledak-ledakin. Gitu doang sih. Oke, ini terakhir nih Gi. Kalau di tanggal 20 Juli itu kan tentu kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, maksudnya udah fully book ya, udah sold out ya. 20 Juli itu kaget loh. 20 Juli dan 2 show kan Ge? 2 show, itu aja aku kaget loh Mas. 2 show itu jam berapa ya? 2 show itu jam 1. Jam 1 dan sih jam ya. 7. Itu kayak modelnya dan masih ada yang minta show pagi. Kamu yain gak? Ya, enggak lah Mas. Sehari 3 kali itu kayak, silakan minum dulu. Sehari 3 kali itu kayak makan aja ya kan? Kayak iya. Kayak gimana nih? Maksudnya gini, aku ceritain dulu. Jadi aku emang bilang kan, oke ini show, emang ada yang bilang Baris Sarbini, ini gak rencana 2 show nih. Aku bilang enggak, 1 show aja. Ya, pertama 1 show ya. I'll do it baby steps lah. Baby steps aja, 1 show. Kalau misalkan Tuhan mengizinkan, ya udah 2 show. Aku selalu bilang gitu. Kalau Tuhan mengizinkan, ini sering banget ngomong. Ada tour nggak ke? Ada ini nggak? Kalau Tuhan mengizinkan, kalau mengizinkan, ya udah. Beat gitu. Aku bilang pokoknya udah ya. Ini 1.200 orang nih, gitu kan. Orang susah jualan tiket. Komika tuh susah jualan tiket. 1.200 loh ya. 1.200 orang. Penjualan dibuka tanggal 25 Mei. 25 Mei pre-sale 1, 5 menit sold out. Terus menit ke 10 internetnya down. Karena terlalu banyak demand tuh. Menit ke 20 atau ke 30 akun Instagram HHH dan G Pamungkas itu mulai di DM banyak banget untuk bilang ini kenapa internetnya down. Gue udah tinggal bayar, gue gini. Dan 1 jam udah bilang oke, ini kita udah sold out. Dari full book ke sold out dan udah tinggal nunggu pembayaran dari orang-orang. Mulai tuh
kita minta show Show kedua. show gitu. kedua. Tanggal 26 kami menghubungi pihak Balai Sarbini ternyata bisa. Iya deh, tanggal 26 kita bikinnya cepet aja yuk. Ayo, kita bikin dadakan aja udah. Jangan nunggu 3 hari, 4 hari, langsung aja. Show kedua dibuka. 26 langsung dibilang di sorenya besok bakal ada jam yang sama buat show siang. Orang malah kesel tuh kayak ya tahu ada show siang gue ke show siang. Well it is what it is. Maksudnya kayak ini juga gak direncanakan. Sorry ya. Jadi yaudah besok jam yang sama show siang. 5 menit sold out lagi. dan masih ada request untuk show pagi. Untuk show pagi. Oke ya. Ini aja dari show jam 7 nih. Gue harus mikir oke, jam 7 kalau mulai berarti gue itu harus ada waktu istirahat 3 jam. 3 jam berarti jam 4. Jam 4 performance ada gua, Kristo sama Gitong. Openingnya ada Kristo ya? Ada 2, iya. Dua-duanya itu 30 menit lah katakanlah ya. Itu 15 menit sampai 10 sampai 15, 30 menit dan gue itu 1 jam, 1,5 jam. Jadi oke, berarti show-nya itu dimulai jam 1. Jam 1, setengah 2-nya itu guanya naik. Setengah 3-nya guanya misalkan selesai. Kalau kita hitung waktu bersihnya ya, setengah 3 selesai, gue istirahat 3 jam, terus baru jam 7. Kalau misalkan jam 1 mulai 3 jam, berarti gue mulai jam 7 pagi. Jam 7 pagi, ya ampun. So pagi jam 7 pagi. Memang perlu stamina yang oke tuh ya Gi ya. Iya. Iya kan, karena kalau enggak capek juga kan. Capek. Itu kan kayak si Adik Kriting dulu juga 2 show kan? 2 show, Adik Kriting 2 show. 2 show kan? Adik Kriting 2 show. Siapa tahu kamu 3 show. Jadi teman-teman silahkan nanti komen di IG ya. Udah sold out. Tetap kalau buat yang belum dapat tiketnya siapa tahu ya kan. Kami aja. Aku aja jujur ya. Jujur. Ini adalah aku kan jarang banget ikut podcast Mas. Iya. Bukan podcast Mas ya. Podcast Mas gitu. Mas Haji. Aku jarang banget ikut podcast. Sekalinya karena aku suka bingung gitu kalau ngobrol tuh ngobrolin apa emangnya gitu. Aku tuh dimensi itu kecil banget. Aku bukanlah multidimensional yang kayak ngomongin bola gue bisa loh, ngomongin mobil gue bisa loh. Enggak, aku tuh sukanya baca buku sejarah, baca buku agama, ngelihat kayak sejarah-sejarah dari kitab Yahudi tentang malaikat dan tentang iblis kayak gitu-gitu. Sama ini kan hubungan internasional kan. Dulu kan ada konten buat temen-temen, ada kontennya G yang BH seksi. BH seksi, belajar hal baru setiap Kamis siang. BH seksi. Dipaksain banget. Itu ada filosofisnya loh Mas. Ini kita masuk ke BH seksi ya. Dimana-mana kan dibalik BH seksi itu ada isinya yang penting kan. Nah itu. Kenapa saya ngomong isi begini ya? Bisa diedit gak? Jangan saya. Maksudnya ini tercerahkan. Jadi gitu. kontennya itu ya ngomongin. Kontennya hal-hal yang berisi. Kan itu dimensi G yang lain kan, dan itu dimensi sesuatu yang BH seksi yang berisi yang lain. Iya. Oke. Lah apa sih kita ngomongin belajar hal baru setiap Kamis siang. Itu kita ada ngomongin agama, kita ada ngomongin politik luar negeri. Waktu itu ada ngomongin soal pemilu, spin dokter gitu-gitu, spin dokter, kan? kayak gitu-gitu. Jadi kayak jadi ternyata itu ada dimensi yang lain dari G, dan aku percaya bahwa setiap orang itu punya cerita untuk dibagikan gitu, makanya nah aku tapi undang itu kamu untuk bercerita. Ya, kecil kan, maksudnya itu bukanlah yang kayak kita lagi di kondangan terus mikir, lu tau gak spin dokter? Apa sih lu? Apa tuh spin dokter? Dokter muter-muter. Ada dokter muter-muter dia. Nah jadi sempet bingung kayak yaudah deh podcast. Kayaknya bakal jarang ngambil podcast cuman sama yang akrab aja atau yang bisa nge-bring the best out of me kayak gitu. Kayak salah satunya adalah Pras Teguh, shout out buat Pras Teguh. Nah habis itu pas keluar nih kan G on All Tempo, wah ini gimana ya? Gue aja di social media aja gue nggak suka joget-joget TikTok kayak gitu. Sedangkan kan promonya gitu kan, joget-joget TikTok, jangan lupa kayak gitu. Gue males banget nih ngapain ya, pargoy. Gak bayangin Kipa Mungkas joget. 20 Juli. Aduh males banget gue nih, males banget nih joget-jogetan kayak gitu. Semua orang berasa jadi Rahul. Nah abis itu mikir, oh ya udah datengin ke podcast orang-orang aja. Sebenarnya kan mereka enak tuh. Aku dapat promotion, mereka juga dapat traffic, misalnya kayak gitu. Ya udah aku datang ke podcast. Udah tuh, datang. Sampai kita mikir, oke, just in case aku udah kepikiran gini sama tim marketing, just in case ini pre-sale 1 nggak terlalu berjalan, kita bakal keluarin opener baru, opener Kristo Immanuel, opener Kristo sekaligus podcast, podcastnya di radio ini udah. Kan tanggal 25 sold out tuh. Kelihatannya nggak perlu marketing lah, ini nggak perlu promo lah tadi. Lupa nge-cancel 1 radio. Jadi si orang radio lihat, tapi Mas sold out. Iya Mas sold out.
Terus kesini mau promo apa mas? Mau pamer. Halo, gue bakal ada show yang sold out. Makanya pas ngobrol sama Dipa juga gitu. Sama Dipa sama Sisa gitu. Tapi ini udah sold out. Iyalah gak apa-apa lah tuh. Oh, jadi akhirnya ngobrolnya berterima kasih. Ya, terima kasih pada teman-teman. Terima kasih buat teman-teman. Iya, shout out buat kalian semua yang udah membeli tiket GOAT. Gue sekarang bakalan latihan terus di rumah, jaga stamina, jaga fit supaya yang show siang dan show malam mendapatkan. Oh by the way bakal ada satu materi yang itu akan keluar di show malam dan gak di show siang. Iya, kemungkinan. Karena soalnya ada satu, gue udah siapin gini, just in case kan ada tawaran buat digital download dan gue masih nggak tahu nih. Tapi just in case ada satu materi yang nggak bakal gue keluarin dimanapun kecuali di situ. Karena itu bahaya. Itu bahaya. Tapi berarti ada materi yang berbeda ya antara. Ada. Abis ini aku kasih tahu mau materinya. Oh iya. Abis ini premisnya aja. Di luar ini ya. Oke, thank you for being here. Thank you. Terima kasih udah mengundang loh. Mungkin ada yang terakhir mau disampaikan ke teman-teman. Yang teman-teman show GOAT itu bakal ada tanggal 20 Juli. Yang ngingetin itu lagi aja. Ada merchandise di situ buat teman-teman. Terus shout out buat semua. Gue pengen berterima kasih juga buat semua platform media yang memberikan gua kesempatan untuk bisa promosi, tentunya yang bisa, karena gue yakin itu sold out tuh bukan cuman karena nama gua doang, bukan cuman karena haha, tapi juga karena beberapa teman-teman podcasters termasuk Mas Haji juga yang yang memberikan gua wadah untuk ngomong, seorang introvert untuk keluar dari goa terus ngomong kayak gitu, proper lagi, banyak banget lagi, ada mas-mas juga pakai headset, keren banget, laptopnya keren mas. Dia paling dengerin dia kan. Yang paling dengerin ini ya. Biasanya kalau misalkan audio man tuh yang paling gua sering kerjain soalnya mas. Karena di syuting kedengeran gini ya. Karena kedengeran lagi diem gitu, terus gue bisa gini kayak gitu. Nanti biasa audio tuh lagi duduk, apa tuh gitu. Ya bener-benerin. Oke, Pamungkas. Terima kasih. Thank you. Tapi mungkin ini ada buat penutup di setiap podcast Pulinan Selaras, ada surat dari strangers. Jadi ada surat anonim. Tapi sebenarnya ini ditulis oleh temen ngobrol Pulinan Selaras di episode sebelumnya. Random, nggak ada namanya itu. Oke. Silahkan kamu terima itu dan kamu baca sekarang. Nanti kamu gantian setelah baca. Aku tulis. Kamu tulis juga anonim juga. Alright, here we go. Anonymous message. Anonymous message. You've got 86,400 seconds today. Have you used one to love yourself? Terima kasih. Truthfully, gue selalu love myself. I love myself. Terima kasih teman-teman. Sudah nonton dari awal sampai akhir Pulinan Selaras ini. Semoga apa yang kami obrolkan bisa membantumu menyatakan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Amin. Balik lagi.